تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamu ala khairi khalqih nabiyina Muhammad bin abdihi wa ala alihi wa sahbihi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman katsira. Bapak Ibu yang dimuliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini pertemuan kita yang terakhir untuk kajian Qiyam Ramadan. Alhamdulillah sejak pertemuan pertama di tanggal 22, 24, 26 dan hari ini pertemuan terakhir kita dan sengaja tema yang akan dikaji bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Bahrul Hikam LCMA itu meskipun dari kronologinya sebenarnya kajian tentang Nabiullah Lut alaihissalam dan umatnya kaum Sodom itu harusnya di awal gitu, tapi ini sengaja saya skip di akhir karena Bapak yang muliakan, menurut hemat saya di antara sekian umat-umat terdahulu, tiga umat-umat terdahulu yang saya kira masih eksis ya gitu ya sampai sekarang, itu bentuk kezaliman kedurhakaan yang dilanggengkan itu ya Nabiullah, eh, umatnya Nabi Lot alaihissalam, itu kaum Sodom kan gitu ya. Bahkan segitu mengerikannya atau segitu menjijikannya sampai-sampai Allah SWT dua kali menyebut dalam Al-Quran, walutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi ini kekejian yang nggak pernah dilakukan orang-orang sebelumnya, dan ternyata kaum Sodomnya dihajar Allah gitu ya. Tapi aneh sama sekarang kok rameh lagi gitu ya dengan berbagai perwujudannya, kelompok-kelompoknya ya, apa namanya gay, apakah namanya kaum pelangi dan sebagainya. Tapi yang pasti itu sampai hari ini bahkan kita mengerikan melihatnya ya. Yang lebih memiris dan memilukan kita semuanya, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian memalukan itu justru menyasar lembaga-lembaga yang notabene-nya harusnya memelihara menjaga atau menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu. Ternyata ada di kalangan pesantren kan gitu ya, lembaga-lembaga yang mengatasnamakan lembaga pendidikan Islam, eh, taman-taman pengajian gitu ya. Tentu ini bukan lembaganya, tetapi karena memang perilaku, sikap, eh, apa namanya sosok-sosok yang sesungguhnya biadab yang ada kebetulan nongol nempel di lembaga-lembaga Islam. Nah, bagaimana tentang Nabiullah Lut alaihissalam dan umatnya yang masa dahulu itu? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita sekarang dan akan datang. Bisa membentengi anak-anak kita, bisa membentengi keluarga kita dan masyarakat kita dari kejahatan yang dianggapnya kejahatan yang tidak pernah diwujudkan atau tidak pernah ada sebelumnya waktu sebelum datangnya Nabiullah Lut alaihissalam. Begitu Bapak muliakan, mari kita sama-sama akan dengarkan bersama kajian yang akan dipaparkan oleh guru kita. Beliau masih sangat muda tapi luar biasa. Kita layak dan patut mendengarkan, menyimak apa yang beliau sampaikan, dan nanti seperti biasa Bapak muliakan tanya jawab setelah kajian, baik melalui ruang chat maupun langsung bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Ahmad Bahrul Hikam. Sebelum ini, mari kita awali terlebih dahulu untuk memperoleh keberkahan kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama paparan yang akan disampaikan oleh guru kita. Fadal Dr. Kail Haj Ahmad Bahrul Hikam. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadratul muhtaramin, guru kami Dr. Kiai Haji Nasiruddin Khalid yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kehidupannya. Amin. Amin. Jamaah kajian Qiyam Yashfa Mata Hati ini yang Masya Allah Alhamdulillah Al-Fakir mendapatkan kehormatan masih bisa membersamai di malam ganjil terakhir ya. Iya. Alhamdulillah saya belum lebaran Kiai Nasir ini ya. Saya khawatir jamaah udah ada yang lebaran duluan ini ya. Alhamdulillah aman belum lebaran gitu ya. Amin. Insya Amin. Allah kita akan membahas tentang keluarga Nabi Allah Lut alaihi salam ya. Nabi Lut ini istimewa karena disebutkan kisahnya berkali-kali dalam Al-Quran ya. Meskipun tidak seintens Nabi Ibrahim, tidak seintens Nabi Musa, paling banyak dalam Al-Quran itu penyebutan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya. Tapi Nabi Lut ini juga ada dalam beberapa surat ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu posisi Nabi Lut itu sebagai keluarganya siapa. Nabi Lut itu bagian dari keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dalam keluarga Ibrahim yang dalam Al-Quran disebut Alu Ibrahim ya, ada 6 orang nabi ya. Ada 6 orang nabi dari keturunan Nabi Ibrahim beserta keturunannya itu 5, keponakannya 1 jadi 6 ya. Nabi Ibrahim itu punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf ya. Dari istri yang kedua Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haran dan punya anak namanya Lut ya. Kalau dalam kisah itu nama ayahnya disebut Tarah atau Torah kalau dalam bahasa Talmud itu ya. Dalam Al-Quran itu ada penyebutan nama Azar, hanya memang diperdebatkan apakah Azar itu ayah asli Nabi Ibrahim atau bukan. Domisili Nabi Lut itu ada di dekat Laut Mati ya, di Yordan. Kalau Bapak Ibu penasaran, boleh saya anterin tapi biayain saya gitu ya. Saya anterin gitu ya. Saya anterin, lokasinya dekat dengan Danau Mati. Ya, di situ yang disebut sebagai Bumi Syam ya. Syam itu mencakup 4 negara sekarang. Masuk di situ Syria, masuk Yordan, masuk Libanon dan Palestina ya. Yang disebut sebagai Alladzi Barokna Haulah ya. Di sekitar Yordan ada Nabi apa namanya? Nabi Lut, lalu kemudian juga ada Ashabul Kahfi dan masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang lain ya. Bahkan sampai sekarang masih termasuk dikunjungi orang adalah yang disebut sebagai goa yang dijadikan sebagai tempat mengungsinya Nabi Lut ya, yang disebut sebagai Kahfulut. Nah, ini bentuk goanya ya. Tadi sudah saya bilang kalau penasaran nggak apa-apa, nabung tahun depan kita kiamnya di sini begitu ya. Insya Allah. Disebut beberapa kali dalam Al-Quran, ada dalam surat apa namanya Al-A'raf, ada dalam surat Hud, ada dalam surat Asy-Syu'ara, ada dalam surat apa namanya As-Saffat ya, ada. Ada dalam surat Al-Hijr ya, ada beberapa kali penyebutan tentang kisah Nabiullah Lut alaihissalam ya. Yang tadi sudah di apa namanya sudah disinggung banyak oleh guru kami Kiai Nasir bahwa kaum Nabi Lut itu unik karena menjadi pionir penyimpangan seksual yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kata-katanya di situ disebut sebagai fahisyah
yang tadi disebut masa bakum biha ahadum minal alamin, ya. Tidak pernah dikerjakan atau belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia. Jadi pionir, cuma pionirnya negatif ini. Apa itu? Kecenderungan homoseksualitas. Itu yang tadi disebut kaum Sodom itu sudah hancur kok. Sekarang kok masih tersisa ini. Ini apa sisa-sisa fosilnya masih ada atau gimana gitu kan ya. Disebut dalam Al-Qur'an, innakum lata'tuna rijala syahwatam min dunin nisa. Kalian itu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat bukan kepada wanita, bal antum kaum musrifun. Menarik sebetulnya dalam pembacaan kita, kaum Nabi Lut itu disebut kaum musrifun, kaum mang tajhalun, kaum adun ya. Kaum yang melampaui batas, kaum yang apa namanya zalim, dan kaum yang abai terhadap kebenaran, kaum yang bodoh begitu. Unik di sini bahwa penyematan label sok suci itu sudah ada semenjak dulu, sudah ada. Ya. Jadi ketika Nabi Lut itu berdakwah kepada kaumnya itu disebut wa makana jawaba qaumihi illa anqalu ahrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatoharun. Ya. Jawab kaumnya tidak lain mengatakan usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Ya. Jadi kalau kita misalnya semangat ibadah kok disebut sok suci, santai Pak. Ya, itu orang bully semacam dari zaman dulu itu, yang bully-bully gitu ya sama juga itu. Dari zaman kaum Nabi Lut itu sudah ada begitu. Jadi memang orang itu kadang-kadang berbuat benar itu dianggap sok suci. Itu sudah biasa, sejak dulu sudah ada gitu ya. Narasi yang mirip akan kita temukan dalam surat yang lain. Rata-rata sama, hanya saja biasanya Al-Qur'an itu saling melengkapi. Yufasiru ba'duhu ba'dan, saling melengkapi di satu kisah tidak menyebutkan tentang kedatangan malaikat, di kisah yang lain menyebutkan tentang kedatangan malaikat, di kisah yang lain menyebutkan secara gamblang apa model atau bentuk azab yang diterima oleh kaum Nabi Lut. Nah, misalnya di sini ya, di surat yang lain itu disebut tentang kedatangan tamu yang menjadi apa klimaks dari kehidupan kaum Nabi Lut. Dalam surat Hud itu ayat 77 sampai 83 itu disebut walamma ja'at rusuluna luton si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun asib. Tatkala datang utusan kami para malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam, dia merasa susah. Susah bukan karena kedatangan tamu, tapi susah karena belum bisa menghormati tamu selayaknya. Itu. Karena Nabi Lut paham tamunya ini pemuda-pemuda tampan, dan kayaknya sebentar lagi itu apa namanya yang punya orientasi menyimpang tuh bakal datang. Ya. Maka kalau di apa namanya surat sebelumnya Al-A'raf tidak disebut, kalau dalam surat Hud itu disebut detail kronologinya. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu mengulang-ulang, memang menampilkan sisi lain kisah yang belum disebut gitu. Jadi kalau di sini itu disebutkan kronologi, ada malaikat yang datang, lalu kemudian ada kaumnya yang mencoba untuk mempersekusi tamunya Nabi Lut. Bahkan di sini ada narasi kalau Nabi Lut itu oleh apa namanya oleh kaumnya itu. Ini menjadi perdebatan Pak Bu di kalangan para mufassirin gitu. Loh, tamunya itu udah jelas menyimpang kok. Malah ditawari jadi mantu kan gitu. Ini kalau teori parenting sekarang itu kan sebetulnya aneh itu. Udah tahu ini rada-rada aneh gitu, malah ditawarin istrinya, ditawarin anaknya, ditawarin jadi mantu. Qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Ya. Udah nawarin putrinya, ditolak itu penawarannya itu. Qul alim tamalana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ya. Ada ulama yang mentafsiri dan banyak yang dimaksud dengan anak di sini itu bukan anak kandung, bukan anak kandung. Ini nanti yang kita kenal sebagai konsep kaum.
konsep persaudaraan berdasarkan satu lingkungan. Ya, konsep kau. Sebab dalam surat yang lain itu juga disebut apa? Nabi Lut itu menyebut kaumnya sebagai ya, akhohum luto begitu kan? Itu Nabi Lut itu menyebut kaumnya sebagai saudara, maka kemudian wanita-wanita yang ada pada kaumnya itu dianggap oleh Nabi Lut sebagai anak-anaknya. Jadi bukan Nabi Lut menawarkan putrinya secara langsung. Karena penggunaan bahasanya pun menggunaan banati, jamak. Sementara anak Nabi Lut diketahui hanya dua dan dua-duanya sudah menikah saat itu. Dalam surat yang lain, Asy-Syu'ara, ini panjang malah, ada 12 ayat, juga sama. Ini yang tadi saya sebut, idh qala lahum akhuhum Lutun. Ya. Jadi dalam surat ini juga menyebutkan bahwa saudara itu tidak harus saudara sedarah, tidak harus saudara seiman. Ada konsep saudara sebangsa, itu disebut dalam Al-Quran, karena kaum Nabi Lut yang saat itu tidak beriman pun, disebut oleh Nabi Lut sebagai saudara. Itu qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ini menjadi match kemudian, menjadi apa namanya, munasabah dengan tadi Nabi Lut menawarkan putri-putrinya, jadi yang dimaksud adalah wanita-wanita yang ada di komunitas itu untuk dinikahi orang-orang yang menyimpang tadi. Nah, di sini bahasanya bukan lagi kaum musrifun, ya. Bahasanya sudah kaumun adun, ya. Sama-sama konotasinya negatif, sama. Lalu kemudian ada dalam surat As-Saffat 133 sampai 138. Ya. Ini juga sama. Ini menjelaskan hanya secara singkat, tapi di sini menjelaskan dalam Al-Hijr ya, menjelaskan itu lokasi daerahnya adalah lokasi yang dikenal. Bismillah. Disebut dalam surat Al-Hijr itu, ini panjang sekali 21 ayat, ujungnya saja. Fa'akhadathumus sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijil inna fi dzalika la ayatil mutawassimin wa innaha labi sabilim muqim. Ya. Bahwa lokasi domisili kaum Nabi Lut adalah lokasi yang sudah dikenali bersama, tempatnya di sini. Itu tadi yang saya sebut berada di dalam bahasa Arab disebutnya Buhairatul Lut atau danau Lut disebutnya begitu. Ya. Ini detail sekali menjelaskannya mulai dari malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian ketika ditanya, perlunya apa datang itu? Mereka menjawab, kami diutus kepada kaum berdosa, bla 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 bla. Itu sampai nanti kemudian kami jungkir balikan negeri itu, kami hujani mereka dengan batu dari tanah, bla bla bla. Sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui. Ya. Jadi dari kompilasi surat Al-Hijr, kemudian lagi tadi As-Saffat, Asy-Syu'ara, surat Hud, dan surat Al-A'raf, itu kemudian kita paham bahwa tema ini, tema penting karena diulangi dalam 5 surat yang berbeda. Tema apa itu? Tema penyimpangan orientasi seksual. Repotnya di sini, Pak, bahwa dulu homoseksualitas itu dianggap sebagai penyakit kejiwaan dulunya. Sampai tahun 1973, itu WHO masih menganggap penyimpangan homoseksualitas itu adalah penyimpangan seksual. Bukan cuma penyimpangan, tapi masuk dalam penyakit kejiwaan. Tapi tahun 73, ini dihapus oleh Asosiasi Psikiater Amerika. Lah kalau psikiaternya sudah menghapus, psikolognya ikut menghapus, otomatis. Ya. Karena psikiater dan psikolog kan ya, apa satu rumpun yang sama kan, kecuali psikiater dia bisa ngobatin, bisa nyuntik gitu kan. Dihapus. Di tahun 90, WHO sudah menghilangkan homoseksualitas. Sudah.
Di Indonesia otomatis ngikut itu, otomatis ngikut. Kalau WHO-nya sudah menghapus, maka otomatis di Kementerian Kesehatan sejak 1990 sudah tidak masuk dalam buku pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, ya, atau kita sebut PPDGJ. Ya. Edisi 1 itu masih menyebut, masih ada. Edisi 2 masih menyebut, edisi 3 sampai sekarang yang terbaru edisi 5 itu sudah tidak menyebut itu, sudah tidak. Jadi penyimpangan yang di awalnya dianggap penyimpangan, sekarang bahasanya sudah bukan penyimpangan. Bahasanya hanya disebut orientasi seksual yang berbeda. Ini repot ini. Sudah gejalanya ada, merebak, dikampanyekan, payung hukumnya tidak ada. Ya. Payung hukumnya tidak ada. Ya. Jadi apa namanya secara buku kesehatan tidak dianggap. Jadi satu-satunya yang menjadi apa namanya garda hanya tinggal agama sekarang, hanya tinggal agama. Ya. Ini repotnya sekarang, agama juga sudah mulai diobok-obok, sudah mulai apa diwacanakan tafsir berbeda tentang kaum Nabi Lut. Ini kata kunci yang penting. Karena apa? Karena kata kuncinya versi orang-orang yang mengatakan azab kaum Nabi Lut itu bukan sebab penyimpangan seksual, bukan. Karena tadi bahasanya kan kaum musrifun yang melampau batas. Kaumun adun itu ditafsiri. Ini karena bulan Ramadan saya nggak nyebut nama ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri banyak di googling itu orang-orang yang apa paling tidak itu kalaupun tidak mendukung itu ya relatif menyetujui begitulah ya. Bahwa harus ada Islam yang ramah terhadap LGBT ini. Sudah ada masjid LGBT, sudah ada. Sudah ada imam LGBT. Bahkan mohon maaf, orang yang LGBT, laki-laki, sudah ada yang dipanggil bunyai, menjadi mubaligh dan diberi panggung, diberi panggung. Agak repot juga, saya nggak paham apakah masuk dalam kepengurusan struktur salah satu ormas yang saya juga bernaung di situ gitu loh ya. Agak repot ini ya, agak repot itu. Jadi memang godaannya sudah sangat besar sekali. Secara undang-undang kita sudah nggak ada payungnya. Artinya secara kedokteran, secara medis, secara psikologis itu dianggap sesuatu yang normal. Jadi disebut bahwa ada orang yang homo, ada yang hetero, ada yang biseksual. Itu normal, itu hanya orientasi. Sebagaimana Anda suka es jeruk, dia suka melon. Yang ini suka terong, yang ini semacam itu, hanya orientasi saja, kecenderungan saja. Ini yang agak repot itu, agak repot ya. Makanya Allah kasih contoh, Allah kasih contoh bahwa penyakit semacam itu bahkan di tengah lingkungan Nabi saja, istrinya Nabi masih kena. Kalau kita lihat dari 5 surat itu, dari 5 surat itu, ya, dari 5 surat itu selalu ada penegasan ilam ro'atahu. Fa'anjainahu wa ahlahu ilam ro'atahu. Kami selamatkan Nabi Lut, kami selamatkan keluarganya, pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Di Al-A'raf, ayat ini muncul. Penegasan bahwa istrinya termasuk apa namanya yang terkena azab. Dalam surat apa namanya Hud, ya, dalam surat Hud itu juga disebut sama. Ya. Fa'asri bi ahlika biqit'im minal laili wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Jangan seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Innahu musibuha ma'asobahum. Dia akan ditimpa azab yang sama yang menimpa mereka. Dalam Al-A'raf disebut istrinya nggak selamat. Dalam surat Hud disebut istrinya tidak selamat. Dalam surat Syu'ara disebut juga sama. Karena jainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Sama. Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Dalam surat apa namanya As-Saffat juga sama. Masih disebut istrinya nggak selamat. Itna jainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Dalam surat Al-Hijr
juga sama. Nah, dalam surat Al-Hijr itu juga sama. Jadi kalau kita lihat, oh dalam surat Al-Hijr itu nggak disebut. Nah, dalam surat Al-Hijr itu, jadi dalam 5 kali penyebutan, dari 5 kali narasi, itu yang 4 selalu disebut itu. Selalu disebut, kecuali yang Al-Hijr itu. Yang Al-Hijr itu nggak disebut, istrinya itu nggak disebut. Artinya apa? Kalau apa namanya, dari 5 kali cerita penyebutan 4 kali disebut, itu menegaskan bahwa hubungan Nabi Lut dengan istrinya itu hanya hubungan sebatas fisik. Ada analogi yang menarik dalam surat At-Tahrim, saya salah itu, bukan Al-Hijr ya, tapi dalam surat At-Tahrim ayat 10, ketika Allah membuat perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yugni anhuma minallahi syai'a. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir itu, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Itu disebut dalam Al-Quran dengan kata-kata imro'ah. Ini sering disampaikan terutama kalau nasihat perkawinan. Ayat ini itu laris biasanya. Ya. Membedakan antara imro'ah dengan zaujah, biasanya begitu. Ya. Jadi kalau menyebut keluarga yang sakinah, itu disebutnya zaujah. Tidak menyebut apa namanya istri atau suami, tapi menyebutnya pasangan. Pasangan. Kalau kata-kata pasangan itu satu sama lain berbeda, tapi saling bisa menerima dan melengkapi. Itu pasangan. Sama saya kalau nyontohkan itu seperti sendal. Sendal itu pasti beda kanan kiri, pasti beda. Nggak mungkin kita beli di toko sendal kanan semua. Nah, itu nggak mungkin. Kiri semua juga nggak mungkin, nggak mungkin. Zauj itu tidak sebetulnya nggak tepat mengartikan zauj ataupun zaujah sebagai suami atau istri. Ya kita ngartikan sebagai pasangan. Kalau pasangan itu kan klop, saling melengkapi. Nah, dalam surat At-Tahrim itu nggak disebut sebagai pasangan, tidak. Hanya disebut sebagai istri. Jadi hubungan antara Nabi Lut dengan istrinya itu hanya hubungan yang sifatnya fisik saja. Ya. Beda dengan pasangan, kan? Litaskunu ilaiha, kan gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, kan begitu. Kalau pasangan itu ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kasih sayang. Ya. Kalau pasangan itu unsur utamanya sakinah warahmah. Maaf, unsur utamanya mawaddah warahmah. Kalau sakinah itu masih fisik, sakinah. Unsur utamanya itu mawaddah warahmah. Ini mungkin agak melenceng, tapi saya masukkan dalam pelajaran keluarga secara umum. Soalnya kadang-kadang orang suka nanya, apa bedanya sakinah sama rahmah? Apa bedanya mawaddah sama rahmah? Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Kenapa disebutkan mawaddahnya dulu, baru rahmahnya, kan gitu. Ini karena saya lihat hadirinnya sudah banyak yang berumur, ini mestinya yang cocok dalam hubungan keluarga sudah bukan lagi mawaddah, bukan. Yang cocok dalam hubungan keluarga sudah tinggal rahmahnya saja. Mawaddah itu, Pak, cinta karena nilai plus. Kalau bahasa kita itu apresiasi, itu mawaddah. Menyadari kelebihan pasangan, itu mawaddah. Itu biasanya dialami oleh pengantin baru. Kenapa sih kawin sama ini? Oh, cantik. Kenapa kawin sama ini? Oh, orangnya keibuan. Kenapa? Itu yang kelihatan tuh kelebihan-kelebihan. Nilai plus itu. Maka kalau pengantin baru itu mawadah semua, mawadah semua. Tapi kalau mohon maaf ini yang sudah apa namanya punya anak, punya mantu, punya cucu, itu sudah tinggal rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kalau sayangnya hilang, tinggal kasihan. Itu rahmah itu. Tinggal kasihan. Saya kalau nyontohkan begini Kiai biasanya itu. Saya kalau nyontohkan begini. Kalau di kelas sama mahasiswa saya nyontohkan begini. Kamu ngelihat di lampu merah ada pengamen. Pengamennya serius. Menjiwai sekali dengan lagunya. Alat musiknya juga lengkap, suaranya enak, ritmenya enak.
kita nikmati lagu itu sampai kita ikut berdendang bersama. Ketika nyanyinya selesai, orangnya lewat, kita kasih duit. Itu mawadah, kata saya. Karena kita mandang nilai plusnya, nilai lebih. Suara dia enak nggak kayak suara saya. Dia bisa main musik perkusi enak nggak sama saya. Tapi di lampu merah, ada orang ngamen seadanya. Anak kecil, udah korengan, ingusan, nggak pakai alat musik, cuman tepok tangan. Lagu juga nggak jelas, nggak selesai. Dia lewat kita kasih duit, itu bukan mawadah. Itu rahmah namanya, itu rahmah. Lah, orang perkawinan itu, kalau pasangan itu mawadah warahmah. Awalnya ada cinta karena nilai plus, mohon maaf, lama-lama itu kasihan. Kasihan. Saya nggak tahu ya, tapi beberapa teman saya tanya itu begitu. Wah, Sat, saya tuh aslinya udah pengen kawin lagi, cuma kasihan sama istri. Itu gitu. Saya bilang, oh itu betul itu rahmah namanya. Kata saya itu rahmah. Ya, itu rahmah. Ya, tapi kalau yang di sini enggak, Bu, aman, Bu, kalau di sini. Insya Allah aman kalau yang di sini gitu. Jadi ada itu kalau zauja, kalau pasangan itu mulai sakinah, ada ketenangan, ada kenyamanan, ada mawadah, apresiasi terhadap pasangan, ada rahmah, ada rasa kasih terhadap pasangan. Tapi hubungan perkawinan Nabi Lut dengan istrinya itu tidak sampai pada tahap pasangan. Hanya tahap istri saja. Makanya kok kemudian disebut apa? Kemudian disebut di situ hanya sebagai imro'ah. Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir itu istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, dan istri Nabi Lut. Oke. Setelah mukaddimah yang panjang ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari narasi Al-Quran tentang Nabiullah Lut alaihissalam? Ini kalau saya ngambil kesimpulannya ini tiga. Kalau saya ambil kesimpulannya tiga. Yang paling pertama, bahaya pergaulan dan lingkungan. Tadi betul yang disebut oleh Kiai Nasir, bahwa penyakit ini, jangankan kok mohon maaf, di kalangan orang yang nggak tahu ilmu, di kalangan orang berilmu ada. Ya. Di pesantren itu kadang-kadang ada benih-benih semacam ini, ada di pesantren ada. Saya zaman pesantren itu yang ngalami, maksudnya ada teman-teman saya secara omongan, secara verbal itu ada omong-omongan benih semacam ini ada. Ya. Meskipun ya tidak merebak atau massal tidak. Bahkan di pesantren saya, yang apa namanya saya punya beberapa anak yang pesantren itu, ini pernah kejadian. Pernah kejadian. Akhirnya kemudian saya panggil, saya konseling, saya panggilkan psikolog segala macam. Itu ternyata biasanya memang mohon maaf korban. Awalnya korban, lalu kemudian apa namanya? Ada perasaan dilecehkan, kemudian dia dendam, dia nggak tahu harus dendam pada siapa, dialihkan pada yang lain. Maka penting sekali, pendidikan seksual itu penting sekali. Sexual education itu penting sekali. Tentu bukan dalam tahap yang vulgar, tapi dalam tahapan memberitahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang haram, ya, mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Jadi bahaya pergaulan dan lingkungan luar biasa. Apalagi di masa sekarang kita lihat, hampir di setiap apa tayangan televisi, itu tampilan LGBT-nya itu ada. Kalau ada sekelompok orang, 5 orang kumpul di film, itu pesan LGBT itu ada. Pesan LGBT itu nyata sekali. Sampai kadang-kadang orang kadang sudah menganggap itu sebagai satu hal yang tidak tabu lagi, tidak tabu. Ya. Saya waktu mau nikah itu ketika disebut apa namanya di make up begitu ya, di make up begitu. Itu syarat saya cuma satu. Jangan sampai orang-orang yang apa namanya rias pengantin, merias saya itu atau istri saya, itu orang-orang yang semacam ini begitu. Jadi jangan sampai tidak muncul ingkar dalam hati begitu loh ya. Jadi kita pun nggak bisa apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu secara lisan, paling tidak ingkar dalam hati itu ya jangan sampai hilang. Jadi yang paling pertama itu adalah bahaya pergaulan, bahaya lingkungan. Nabi Lut itu kurang apa sebagai nabi? Dididik langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bahkan kalau bisa disebut, kader pertama Nabi Ibrahim itu Nabi Lut. Karena jauh sebelum punya anak Nabi Ismail, jauh sebelum punya anak Nabi Ishak, Nabi Lut sudah dikader oleh Nabi Ibrahim. Malaikat datang untuk mengazab kaum Nabi Lut, itu mengabarkan kehamilannya Bunda Sarah. Mengabarkan kehamilannya Bunda Sarah. Jarak Nabi Ismail dengan Nabi Ishak, kalau dalam tafsir Sawi itu, bedanya 13 tahun. Jarak Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu 13 tahun. Nabi Ismail punya anak, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, timelinenya, itu di usia 86. 86. 86 tahun baru punya anak Nabi Ismail, 13 tahun berikutnya, berarti umur 99, itu baru punya anak Nabi Ishak. Jadi umur Nabi Ismail 12 tahun, Nabi Ishak itu sudah diazab. Kaumnya, bukan Nabi Ishak. Nabi Lut itu sudah diazab, kaumnya itu diazab. Artinya kader pertama Nabi Ibrahim itu Nabi Lut, kader pertama. Ya. Dengan apa namanya kompetensi yang beliau miliki, tapi ketika beliau tinggal di kota, kalau dalam bahasa Arab disebutnya Sadum wa Amurah, ya. Kalau dalam Latin biasanya disebut Sodom dan Gomorrah kan gitu ya. Dari kota Sadum itu bahkan pengaruh negatif kaum itu sampai kepada rumah tangganya Nabi Lut, sampai pada rumah tangga. Itulah kenapa dalam Islam itu kalau satu lingkungan sudah tidak lagi kondusif, perintahnya hijrah. Perintahnya hijrah. Ya. Ketika satu lingkungan sudah tidak lagi kondusif, perintahnya hijrah. Tidak kondusif itu bukan berarti kok lingkungannya jelek. Bisa jadi lingkungannya sama-sama baik, tapi nggak bikin berkembang. Bisa jadi. Nabi Ibrahim itu kan, mohon maaf ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu punya istri kan dua. Yang ketahuan dua. Ada yang bilang tiga. Ada yang bilang tiga. Yang tiga itu namanya Kuturoh, nanti melahirkan Madian. Madian itu yang terus turun nanti melahirkan Nabi Syuaib. Kan gitu. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Makanya kan doanya Robbana hablana min azwajina. Ya Allah berikanlah kami dari istri-istri kami. Gitu kan. Itu hati-hati kalau suami-suaminya mulai doa dengan begitu. Itu azwajina itu jamak itu. Ya. Itu Nabi Ibrahim kan istrinya dua. Itu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menghijrahkan Hajar dan Ismail, karena lingkungannya tidak kondusif. Tidak kondusif itu bukan berarti Bunda Sarahnya tidak baik. Baik. Cuman tidak membuat Bunda Hajar dan Nabi Ismail berkembang. Makanya kan disebut apa? Disebut apa? Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan yang alhamdulillah kondusif, di lingkungan yang support kita untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan, alhamdulillah. Pelajaran keluarga Nabi Lut itu bertahan, berdakwah, tapi ketika sudah parah sekali, mau nggak mau ya hijrah. Itu yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mekah sudah tidak lagi kondusif, ya mau nggak mau ya hijrah. Kemudian pelajaran yang kedua, keluarga yang soleh itu masih beresiko pada lingkungan yang rawan. Keluarga yang soleh masih beresiko pada lingkungan yang rawan. Kita ini nggak cukup soleh hanya diri kita, nggak cukup. Nggak cukup soleh hanya keluarga kita, nggak cukup. Karena kalau cuma yang soleh kita, yang soleh keluarga kita, tetangga-tetangganya nggak soleh, efeknya juga sama. Efeknya sama. Saya tuh kadang-kadang serba salah. Anak nggak boleh main di luar, kesian, kuper. Anak kalau nggak boleh main di luar itu kuper. Akhirnya anak saya bilang, ya udah bang, kamu ikut ini aja bang, ikut apa namanya ekskul futsal, ikut futsal. Udah. Kan apa bete, kalau cuma ngaji-ngaji bete, udah ikut futsal, futsal. Terus demen sama apa, sama mainan-mainan bis. Anak saya itu bis mania, tapi nggak pernah nyari telolet, cuma koleksi bisnya itu lengkap gitu. Ya. Tapi lama-lama bosen juga. Boleh nggak main sama tetangga depan? Ya udah boleh nggak apa. Ini repotnya, mainnya 2 jam. Begitu pulang,
kosakatanya sudah ganti semua. Lumayannya 2 jam. Didikan orang tuanya itu 6 tahun, 7 tahun. Didikan orang tua 7 tahun, main sama apa teman-temannya itu 2 jam. Itu kosakata itu berubah. Di situ kemudian saya mikir, waduh ini serba repot ini gitu kan ya. Karena anak itu kan memang belum dalam tahap bisa memfilter, belum. Tamyiz iya, secara fisik dia tahu mana yang bahaya buat dirinya, mana yang kira-kira apa namanya manfaat, dia sudah tahu. Tapi resiko apa namanya kena pergaulan itu besar sekali, besar sekali. Makanya kemudian apa yang bisa bikin orang tetap bisa bertahan pada kondisi yang tidak kondusif ini? Dua hal. Yang bisa bikin bertahan itu keteguhan, dan yang kedua keimanan. Ya. Yang bisa bikin bertahan itu dua hal. Satu, keteguhan, dan kemudian yang kedua ini adalah keimanan. Kalau nggak karena iman, itu mungkin sejak dari awal, lingkungan itu sudah ditinggal oleh Nabi Lut. Nabi itu hebatnya ya, hebatnya Nabi itu, komandonya cuma dari Allah. Ini hebatnya. Jadi kalau malaikat nggak datang nyuruh pergi, ya nggak pergi-pergi. Kalau malaikatnya nggak datang, kemudian bilang, Nabi Lut silakan pergi saja, pergi nanti malam, jangan pakai noleh ke belakang. Ketika dapat komandonya semacam itu cuman dikasih waktu packing itu kan sebentar. Datangnya siang, kemudian suruh perginya malam. Packingnya sebentar. Dan suruh pergi bukan cuma sendiri, tapi sama keluarga dan pengikutnya semua gitu kan. Jadi dalam waktu yang singkat harus mempersiapkan apa perjalanan yang cukup panjang begitu kan. Hebatnya Nabi itu cuma satu komando, komandonya dari Allah. Kalau Allah belum bilang pergi, nggak pergi. Kalau kita kan mungkin beda, Pak. Kita sampai di lingkungan nggak kondusif, ya nggak nunggu lama udah. Baru lunas rumahnya juga langsung jual lagi. Langsung jual lagi. Tapi kalau melakukan istikharah, kan gitu. Kita nggak tahu nih, dapat komando dari Allahnya semacam apa, kita nggak tahu. Tapi kemudian kita bisa apa namanya, kita bisa melakukan curhat kepada Allah dalam bentuk sholat istikharah gitu kan bisa. Keteguhan dan keimanan itu yang kemudian bikin Nabi Lut masih tetap aktif mendidik keluarga, aktif mendidik umatnya meskipun berada di lingkungan yang tidak kondusif. Maka penting parenting ala Nabi itu penting sekali. Ketika Nabi bilang ajari anak-anak itu aktivitas yang sesuai dengan nalurinya. Kalau laki-laki itu kan di masa Rasul itu disuruhnya aktivitas fisik itu. Alimu auladakumus sibahah warimaya warukubal khair. Ajari anak laki-lakimu itu berkuda, memanah, ya, apa namanya, menunggang kuda. Kalau perempuan disuruhnya oleh Nabi apa? Diajari menenun, nah, menjahit, kemudian apa namanya, menenun kain begitu kan. Jadi aktivitas anak itu kira-kira ada kesalahan pola asuh atau ada orientasi yang agak berbeda, itu nggak muncul dengan tiba-tiba. Nggak muncul. Ya. Itu dari kecil itu bibit atau benihnya sudah kelihatan itu. Ini kok anak teman-temannya main bola, dia kok main karet, gitu kan. Ini yang lain apa namanya lagi apa main petasan, loh kok dia main boneka, begitu kan. Ini kecenderungan sudah ada sih. Ya meskipun kadang-kadang orang tuanya husnuzon. Biarin saat kecil main boneka, siapa tahu gede dia main perempuan gitu kan, main cewek. Oh belum tentu kata saya gitu. Apa namanya? Kecenderungan itu dari kecil bibit atau benihnya sudah ada. Orang itu ada yang full maskulin 100% ada. Tapi orang itu ada yang dikasih oleh Allah sisi femininnya, ada. Orang dengan sisi feminin itu juga nggak ada masalah. Yang penting dia tetap bisa apa? Menjaga kodratnya. Mohon maaf, saya punya beberapa teman itu yang secara fisik kemayu.
fisik kemayu, melambai, cara jalannya, cara ngomongnya, cara apa namanya, cara cara dia bersikap, body language-nya, bahasa tubuhnya itu kemayu banget gitu. Zaman di pondok itu sering kali ya ya dalam tanda kutip itu ya mungkin bully gitu kan. Tapi kemudian saya deketi, saya bilang kamu ini aslinya suka nggak dengan perempuan? Ya suka bang, bla 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 begitu kan. Cuma begitu, maksudnya dia suka dengan perempuan, tapi ketika ngelihat ada laki-laki yang ganteng, sisi kagumnya itu ada. Ini kok ganteng amat ya gitu. Tapi tidak lantas kemudian menjadi orientasi seksual, tidak. Tapi ada sisi femininnya, ada. Sampai kemudian saya bilang, hati-hati ente. Ya, jadi tetap pertahankan apa namanya sisi maskulinnya, saya bilang. Saya ajak kegiatan fisik lah, main bola, ikut pencak silat, ikut apa segala macam. Itu meskipun sudah ikut pencak silat, ya sudah jago ngerubuhin lawan, tapi kalau jalannya masih kemayu, masih kemayu. Sampai akhirnya kemudian nikah. Ketika nikah itu saya tanya sama istrinya, saya tanya teh, gimana rasanya punya suami rada kemayu? Oh enak saat katanya. Enak kenapa? Biasanya kalau suami-suami itu diajak nemenin istri belanja itu nggak bisa. Kalau suami saya ini malah bisa. Malah bisa ke salon bareng, malah bisa milih bahan bareng-bareng katanya. Artinya Allah kasih ujian seseorang itu mungkin ada. Tapi bagaimana cara dia mengatasi orientasi seksualnya itu yang penting ya. Jadi apa namanya? Keluarga itu adalah benteng pertama, tapi juga jangan lupakan lingkungan yang tepat itu mempengaruhi. Keluarga yang soleh itu masih berisiko pada lingkungan yang rawan begitu ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa kita gali lebih lanjut lewat diskusinya ya. Saya cukupkan sampai sini Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Dr. Kalhaj Ahmad Bahrul Hakam. Bagaimana kan sedikit yang beliau sampaikan tapi begitu luas ya cakupan kita dapat apa namanya wawasan yang saya pikir selama ini mungkin pemahaman kita tentang bagaimana Nabi Lut mungkin muter-muter di situ ternyata ternyata dalam pertemuan yang singkat ini paling tidak kita ada pengembangan wawasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Baik, Bapak muliakan, seperti biasa, nanti kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan mungkin pertanyaan atau klarifikasi atau apapun namanya tentang apa-apa yang beliau sampaikan. Namun sebelum itu, seperti biasa kami ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi tentang Yashfa. Tentang Yashfa, kami masih mengundang Bapak Ibu semuanya. Pak Yashfa masih membuka peluang untuk berwakaf, ya, berwakaf untuk pembebasan tanah pengembangan pesantren. Silakan, mungkin ada keluarga, ada saudara, ada tetangga, ada kolega yang berkenan di bulan berkah ini untuk ikut serta mendonasikan sebagai rezekinya dalam rangka pembebasan tanah wakaf pondok pesantren, silahkan bisa disalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 999 830 8310 atas nama Amal Sosial Yatim dan Muafa atau Yashpa. Insyaallah keberkahan di bulan berkah ini berlipat ganda dan semoga itu menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Baik, kita sudah ada yang ingin bertanya. Kami persilakan Pak Dr. Noviar. Ya, silakan langsung Ya, kepada terima beliau. kasih Pak Ustadz. Baik. Maaf, mau tanya langsung soalnya banyak banget ini ngomongnya susah gini Pak Ustadz. Itu tadi saya lihat di materi di Seran yang tentang istri Nuh dan Lut yang kedua-duanya itu judulnya tuh surat 15 ayat 57 sampai 77. Tapi di ayat itu tulisannya angka 10. Jadi 10 itu ayat surat apa ya? Saya cari di hijrnya nggak ada. Nah, Oh, itu sekalian nanya pertama mm, itu di surat apa? Nah, kan di situ dituliskan istri Nuh dan istri Lut itu kedua-duanya itu eh, apa maksudnya
termasuk orang yang inilah yang apa yang maksiat lah. Kalau kalau istri lu kan tadi termasuk orang yang LGBT. Tapi kalau istri Nuh itu termasuk kejahatan itu juga apa enggak? Satu itu, Pak Ustadz. Terus yang boleh yang kedua ya Pak Ustadz. Iya, Memang beberapa negara sekarang udah 32 negara kalau nggak salah boleh kawin antar sejenis. Tapi yang saya senang kemarin Trump waktu dia pidato barunya tuh si Trump itu jelas-jelas bahwa gender itu sekarang cuma ada laki dan perempuan. Nah ini mudah-mudahan di Amerika mudah-mudahan ditolak ini kalau kalau betul-betul ngikutin Trump. Nah yang ketiga boleh dong tiga Pak Ustadz. Masya Allah banyak banget. Tiga ini gini kan waktu zaman Nabi Lut itu kan kaumnya kan udah dibinasakan. Iya, Nah, muncul lagi itu kenapa? Apakah sekarang ini ada rekayasa genetika atau apa gitu loh. Kan sekarang ini, ya tadi Pak Ustadz, kemarin waktu, kalau nggak salah di hotel di Jakarta Selatan, itu tertangkap orang lagi pesta, apa gitu, kayaknya LGBT juga, apa pasangan, tapi termasuk di situ katanya ada guru bahasa Arab. Nah, itu dia, seru banget itu. oh, ini gurunya Kalau- Pak Noviar, bukannya pasti ya nggak jangan. Maaf Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, Baik, itu aja baik. Pak Ustadz, makasih. Makasih Pak Ustadz. Baik, Ya. makasih. Silakan Ustaz, boleh langsung tanggapin Ustaz. Oke, baik ya. Tadi mengenai perumpamaan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Mm-mm. Itu tadi sudah sempat saya mention kalau Iya, saya salah tulis itu. betul. Hmm, Koreksi hmm. Jadi tadi. yang betul surat At-Tahrim ayat 10. Oh, surat Ada dalam 66. At-Tahrim, Surat Surat 66. surat 66 Surat ya. 66, Ya, iya. oke oke ya. Mm-mm. surat At-Tahrim ayat Mm-mm. 10 ya. Mm-mm. Kemudian tentang masalah kesalahan istri daripada Nabi Nuh. Kalau kita lihat dalam ayatnya itu disebut khianat ya. Fakhonatahuma kan gitu ya. Kalau dalam ayatnya itu disebut khianat. Kata-kata khianat itu umum. Jadi bahasannya mencakup banyak sekali. Tetapi kalau disimpulkan itu adalah bahwa dua-dua istri Nabi itu tidak beriman. Dua-dua istri Nabi tidak beriman. Jadi penyebab masuk nerakanya adalah karena kekufurannya. Karena iman itu kan murni soal hidayah. Karena nanti sebagai perbandingannya itu disebut istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu berada di bawahnya Fir'aun, tapi kemudian bisa iman, bisa iman. Ya. Itu mirip kalau perbandingan yang lain antara Musa bin Imran, Nabiullah Musa alaihissalam, dengan Musa Samiri. Yang satu dididik malaikat, satu dididik oleh Fir'aun. Tapi kemudian dewasanya berbanding terbalik, kan semacam itu. Ya. Jadi tidak disebut secara pasti apa, tapi kalau dalam dalam ayatnya, itu bahasanya fakhonatahuma. Ya. Itu adalah mereka berdua berkhianat. Berkhianat itu maksudnya tidak beriman. Maka yang menyebabkan mereka masuk nerakanya adalah karena kekufurannya itu. Ya. Kemudian yang Ketiga, Ustaz. kedua tadi, Oh, kedua, masih ada Ustaz. Oh, enggak? ya, ya. Yang kedua tadi masalah yang Donald Trump ya. Ya, Hmm. ya kita sih berharap Donald Trump kan memang agak konvensional begitu ya. Kita sih berharap bahwa kesadaran penting bahaya LGBT ini dirasakan di banyak negara begitu kan ya. Tapi sampai sekarang trennya itu malah menguat sebetulnya. Festival LGBT dilaksanakan terang-terangan dan mohon maaf banyak orang LGBT itu kemudian umroh dan haji terang-terangan. Banyak. Indonesia belum punya undang-undang tentang LGBT, belum ada. Itulah kenapa orang ganti kelamin itu bisa sah di mata hukum hanya dengan ganti KTP mengajukan di pengadilan. Sah. Yang kemarin namanya Abdul Fattah, kemudian berubah menjadi double L, begitu kan. Bisa, ya. Ya, dan sekarang untuk operasi ganti kelamin nggak usah jauh-jauh ke Thailand, nggak usah. Ya. Di Indonesia juga sudah ada. Indonesia juga sudah ada, begitu. Payung hukumnya kemudian juga tidak ada. Pengadilan itu kalau ada orang yang kelaminnya ganti, minta ganti KTP, itu dikabulkan. Mohon maaf, pengadilan negeri terbanyak itu PN Jakarta Selatan.
Itu banyak sekali putusan, apa namanya, putusan orang ganti catatan kependudukan, tapi maksudnya adalah ganti kelamin dan kemudian ganti KTP gitu ya. Jadi kita sih berharap sama dengan harapannya Pak Dokter tadi, mudah-mudahan kesadaran bahaya ini ada begitu kan. Kemudian tadi yang ketiga, kenapa ada lagi gitu ya. Kalau kenapa ada lagi itu memang banyak sekali apa namanya sumbernya begitu. Artinya bahkan di masa Nabi itu sudah ada. Hadis Nabi itu menyebut dua hal. Ada menyebut liwat, liwat itu hubungan lelaki sama lelaki. Ada menyebut sihak. Sihak itu hubungan perempuan sesama perempuan. Itu ada. Dan Masya Allah juga ancamannya juga kenceng sekali. Tapi biasanya tadi pencegahan dininya tidak ada. Jadi tadi saya bilang orang itu dalam otaknya orientasi seksual nggak muncul tiba-tiba. Jadi nggak ada orang begitu lahir, bayi laki langsung seneng bayi laki begitu kan nggak ada. Itu konstruksi sosial dan konstruksi pergaulan. Maka semestinya sedari dini tadi, oh ini kok yang lain main bola, dia main boneka, itu semestinya sudah apa namanya bisa dideteksi dini, sudah bisa. Bahkan pola asuh yang kemudian mempunyai kandung yang beda kelamin, ini kan penting sekali. Yang repot nih kakak-kakaknya perempuan semua, satu laki-laki. Nggak semuanya begitu, tapi kalau dia mainnya hanya dengan kakaknya, itu ada kecenderungan. Maka tadi saya contohkan saya punya kawan yang secara fisik kemayu, secara fisik itu gemulai. Tapi kalau dia mampu maintenance hatinya, alhamdulillah orientasi seksualnya ya aman, menikah dan kemudian punya punya anak begitu ya. Mudah-mudahan bisa dibahas. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ada pertanyaan, kapan mereka harus diberi sanksi? Bagaimana penerapan hukumannya? Gitu ya. Apa supaya orang apa nih? Supaya orang ya kurang jelas nih. Apa seperti ini, apa seperti yang pezina gitu, Ustaz, yang Oh seperti hukum rajam apa atau seperti apa orang yang dicambuk berzina gitu, Ustaz ya. hukumannya ya. Oh baik, makasih. Silakan Pak Dokter. Islam menyikapi LGBT itu sebagai tindakan syahwat yang tidak legal dan tidak bisa dilegalkan. Ya. Tidak legal dan tidak bisa dilegalkan. Kalau orang zina, itu kan dosa, kabirah. Tapi fitrahnya laki-laki itu memang senang pada perempuan. Maka hukuman zina saja dibedakan. Ada hukuman zina yang muhson, sudah pernah menikah, ada hukuman zina ghairu muhson. Cambuk dengan mohon maaf rajam itu kan jauh sekali, selisihnya jauh. Itu kan penyebabnya yang satu sudah menikah, yang satu belum menikah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, itu disebutnya hanya dihukum begitu saja. Waladhani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma, kan gitu. Maka hukumlah mereka berdua. Tapi dalam hadis itu beragam. Hadis yang paling apa namanya paling tegasnya itu mohon maaf kata bahasanya Nabi itu faktulul fa'il wal maf'ul. Maka eksekusilah pelaku kedua-duanya. Kalau atas dasar suka sama suka, maka pelaku kedua-duanya itu apa namanya dua-duanya itu dihukum. Tapi kalau kemudian sifatnya pemaksaan, maka yang memaksa itu yang dihukum begitu kan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang dipakai itu adalah sama seperti zina. Jadi kalau ada orang melakukan tindak LGBT kan baru ininya Bu ya, baru orientasinya. Dia gay, suka sama laki-laki, suka. Atau dia lesbi, suka sama perempuan. Itu kan baru orientasinya. Artinya begini, ada orang yang suka sama laki, sukanya cuma dalam hati. Tidak menjadi bentuk aksi. Kalau sukanya cuma dalam hati, itu kemudian tidak ada apa namanya, tidak ada hukumannya, tidak ada. Karena tidak ada aksinya, tidak ada. Ya. Itu cobaan dari Allah, bagaimana cara dia bisa mengatasi orientasinya yang berbeda. Cobaan dari Allah. Yang repot itu dia sadar kalau dia punya orientasi berbeda, lalu kemudian dilampiaskan. Download micet gitu kan.
mulai cari-cari, mulai booking orang. Nah, ini kan repot ini. Kalau sudah mulai booking, sudah apa, apalagi berani keluar uang segala macam. Kalau sudah ada aksi, nanti yang dihitung itu adalah apakah sampai tindak apa namanya seksual. Kalau sampai tindak seksual, itu nanti sama seperti orang yang berzina. Kalau kemudian dia apa namanya, kalau dia belum menikah, itu dicambuk. Kalau dia sudah menikah, sampai maksimalnya rajam. Tapi yang berhak mengeksekusi, yang berhak menjalankan hukuman itu adalah aparat atas dasar putusan pengadilan. Maka kalau ditanya, apakah di Indonesia kita bisa melakukan? Tidak bisa. Karena payung hukumnya juga tidak ada. Alhamdulillah, sebagian daerah mungkin punya perda ya. Ada banyak sekali perda-perda syariah di daerah-daerah. Ini yang bisa kita jadikan sebagai payung, paling tidak begitu ya. Ada perda-perda syariah ya. Jadi kalau dalam Islam, hukumannya sama seperti hukuman zina, tapi tadi setelah diputuskan pengadilan dengan adanya saksi dan kemudian eksekusi dilakukan oleh aparat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, makasih. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Ustadz, Ya, mohon maaf Ustadz, boleh tanya? oh baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mendengar, menyimak kajian yang keempat ini sungguh sangat menarik di dalam kehidupan kita beragama. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ustadz yang terhormat. Sejarah Nabi Lut sama umatnya sampai sekarang terjadi dan perkembangannya di dunia, khususnya di Indonesia tanah air kita sungguh sangat memprihatinkan. Pertanyaan yang mendasar adalah tadi bicara soal dasar hukum. Kemudian saya khawatir, bukan khawatir, jadi miris. Kenapa? Sampai sejauh mana peran Majelis Ulama Indonesia terhadap masalah ini LGBT? Kok diam saja atau memang sudah ada upaya? Juga ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan semuanya. Sampai sejauh mana? Kenapa diam saja? Malah ngurusin hal-hal yang lain yang kadang-kala menurut saya ini kan masalah sudah digariskan di dalam Al-Quran seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kesimpulan bicara soal kesimpulan. Kalau tidak salah bicara soal keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Di usia kita ini rata-rata yang ikut sekarang ini kan mencapai yang rohmah itu gimana kiatnya Pak Ustadz? Untuk 1 dan 2 aja kita berusaha bagaimana memperbaiki, menyikapi, menjaga keluarga kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang di dilarang oleh agama. Sekarang bicara warahmah, bagaimana kiat yang kita menuju keluarga yang boro-boro warahmah, sakinah sakinah mawaddah dulu dah. Kenapa? Karena Ustadz tadi mengatakan banyak kan yang keluarga muda itu baru mencapai sakinah mawaddah saja. Apakah ini berdasarkan kajian analisa atau survei atau memang hanya pandangan umum atau gimana? Tapi bukan itu masalahnya. Sekarang bagi kita nih yang sudah hampir dikatakan lansia, ini gimana kiat-kiat menuju warahmah keluarga kita? Terima kasih. Baik, makasih Pak Samsul. Fadal, Pak Dokter. Ya, peran MUI ini mestinya Pak Kiai Nasir yang jawab ini. Beliau ini ketua komisi saya. Apa namanya? Peran itu ada. Sudah banyak sekali fatwa MUI tentang LGBT ada. Bukan cuma fatwa, ada bayan, ada taujihat, ada segala macam. Bahkan ketika terjadi penggerebekan apa segala macam, biasanya yang dijadikan dasar adalah fatwa MUI, biasanya begitu. Ormas Islam juga sama, ya. Mungkin terlihat kayak diam begitu ya, tapi saya yakin semua punya pandangan yang sama, nggak punya pandangan. Cuman tadi memang ada beberapa tokoh dalam tanda kutip yang memang ya memilih pandangan liberalisme begitu. Itu relatif suka menafsir-nafsiri. Nah, yang bahaya kan begitu. Relatif suka menafsir-nafsiri, tapi kemudian tidak menjadi representasi dari ormas-ormas itu. Kalaupun ada 1-2 oknum di tubuh ormas itu,
Ya, itu ada. Sama sebagaimana tadi, biasanya domisili yang dominan, satu jenis kelamin, itu benih LGBT itu ada, biasanya begitu. Sekolah berasrama, pondok pesantren, asrama mahasiswa, atau apalah itu, mes pekerja, atau apalah itu, yang orang kemudian hanya domisili dominan satu jenis kelamin. Ya, itu biasanya benihnya ada. Tapi tadi saya katakan, Islam itu ngatur itu kalau sudah terjadi aksi. Kalau masih ada perasaan dalam hati segala macam itu ya tadi, cobaan dari Allah, bagaimana kemudian dia nemu teman curhat yang pas. Dia akan konseling dengan siapa, dia akan milih jalan bagaimana, itu dia. Tapi kalau sudah berbentuk aksi, itu baru kemudian menjadi satu kesalahan dan dosa. Keluarga yang rahmah itu tadi saya garis bawahi, jadi biasanya memang kan manusia itu tergantung usia. Perempuan itu mohon maaf mengalami fase dingin seksual lebih cepat. Perempuan terutama. Makanya perempuan punya usia menopause, kan ada. Gitu. Ya. Ketika dia sudah tidak datang bulan, tidak apa. Gitu kan. Ini saya sebetulnya pengen ngomong lebih jauh agak nggak enak karena nanti itu salah satu solusi dalam Islam itu ya ada ta'adud begitu kan. Tapi kita nggak akan bahas sampai ke situ, nggak. Jadi kita kemudian akan bahas bagaimana. Kita akan lihat begini. Kalau orang menikah, orientasinya itu kok hanya hubungan seksual, maka pernikahan itu ya sebentar saja durasinya, sebentar. Manusia itu kan punya sifat bosen, pasti itu. Dikasih menu yang sama, itu pasti bosen, pasti bosen. Coba saja bapak-bapak makan tiap hari tempe goreng sama sayur asem, itu pasti bosen. Pasti. Maka dia bisa minta menu yang lain pada istrinya, kan begitu. Maka kalau kita menikah, orientasinya kok hanya hubungan seksual, ya pasti rasa bosan itu kemudian ada dan akan mencoba yang lain. Alhamdulillahnya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, waman nu'ammirhu nunakishu. Orang itu makin, dalam surat Yasin itu kan, orang itu makin dipanjangkan usianya, dilemahkan fisiknya, dilemahkan. Laki-laki memang mengalami fase hangat seksual lebih lama dari perempuan. Tapi bukan berarti tidak mengalami penurunan, ngalami ya. Ya kalau bahasa guru-guru dulu kan, dari mulai yang awalnya pandangan hidup, jadi pegangan hidup, sampai jadi perjuangan hidup, begitu kan. Nah, kan gitu. Penurunan fungsi itu ada. Tapi syahwat manusia, di sini kita tahu ada yang namanya nafsu. Nafsu manusia itu melebihi kapasitas fisiknya. Nafsu manusia melebihi kapasitas fisik. Saya itu sudah nggak boleh banyak-banyak makan durian. Paham. Kalau saya makan durian, efeknya begini. Tapi kalau durian depan mata, ya dimakan juga. Nafsu manusia itu, mohon maaf, melebihi kapasitas fisik. Dalam tanda kutip, mohon maaf, kalau vulgar, manusia itu, mohon maaf, selesai dia, ejakulasi, itu kan Allah bikin tubuhnya lemes. Tapi kalau ditanya nafsunya masih pengen. Nafsu masih pengen, tapi tenaga yang sudah tidak ada, powernya yang sudah tidak ada, hasratnya masih ada. Nah, maka bagaimana caranya keluarga yang rahmah, kalau sakinah udah agak susah. Di usia sepuh, kalau kemudian baru ketemu sisi lebih pasangan, itu sudah agak susah. Itu bagaimana bisa saling mengasihi, saling menyayangi. Intensitas hubungan mungkin sudah tidak seperti muda, tapi sudah mulai bisa merancang apa aktivitas bersama yang bisa dilakukan. Maka penting sekali bapak-bapak yang sudah melewati masa yang produktif itu merencanakan masa bersama dengan istri itu penting. Saya baru paham kenapa beberapa kawan itu bikin pesantren lansia. Ya. Ya, pesantren lansia. Dompet itu apa itu ada. Ya. Itu pentingnya di situ karena jadi kemudian manusia itu kan begitu. Lemah fisiknya begitu kan. Otomatis penurunan fungsi intelektual juga sama, menurun otomatis.
orang ngalami namanya demensia. Kalau sudah parah sekali, ngalami pikun, segala macam. Ini perlu kemudian berada pada apa namanya orientasi yang sama. Jadi apa namanya ya terawih bareng misalnya, kajian bareng misalnya, tahajud bareng. Maka kalau Nabi kan bahasanya indah sekali. Kata Nabi itu rahimallahu imra'an. Allah merahmati seseorang yang kalau dia bangun dipercikan air ke wajah pasangannya. Tapi tanya dulu ya Pak ya, jangan nanti main langsung siram aja begitu ya. Tanya dulu begitu ya. Bu, ntar malam tahajud bareng ya. Iya. Kalau kira-kira nggak bangun gimana? Ya udah, apa usapi aja dengan air begitu. Itu sudah mulai penting merancang apa kegiatan bersama. Karena kan sudah nggak ada kegiatan ngurus anak, nggak ada kegiatan macam-macam itu penting sekali ya, penting sekali. Jadi apa namanya rahmah itu adanya di situ bisa saling menghargai, bisa saling menyayangi. Kekurangan sudah pasti, jadi makin banyak, sudah pasti. Ya. Tapi tadi, dengan adanya agama, kita jadi tahu bahwa hubungan pernikahan itu adalah ibadah yang masanya paling panjang. Sholat kita hanya 5 menit. Puasa kita hanya 1 hari. Haji kita hanya 5 hari. Tapi pernikahan kita terbawa sampai ke surga. Makanya kalau Allah nyebut, kenikmatan terindah di surga, itu bukan masuk surganya. Bukan. Kenikmatan terindah di surga itu masuk surga bersama dengan keluarga. Ya. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Karena ketika dia di surga ditemukan oleh dia istrinya ada, anaknya ada, kan gitu. Nah, itu yang tadi disebut oleh Allah, Nabi Nuh tidak mendapatkan itu, Nabi Lut tidak mendapatkan itu. Jadi kita bisa mulai nyerancang, oh kayaknya Zoom Yaspa enak nih. Kalau Zoom kan nggak harus hadir, bisa dua-duanya. Bapaknya join ya, ibunya ikut join misalnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tuh. Saya Memang sebenarnya kalau itu saat memang Yasfa punya program begitu saat mengakrabkan kembali, mengharmoniskan kembali yang selama ini mungkin sudah mulai renggang. Nah, kajian-kajian Yasfa dan tambah alhamdulillah Pak Dokter nih ini apa namanya suami istri berdua ngikutin kajian Yasfa, alhamdulillah. Seperti malam ini juga mungkin ya. Tapi kan masih ada pertanyaan ini. Cuma saya bacakan aja ya, Ustaz ya. Apa nih Pak Dokter nih? Saya ingin bertanya sebelumnya, apakah lelaki ini dari Budiah Maulida? Apakah lelaki boleh melihat wanita pakaian seksi di sosmed? Aduh. Sambil like lagi, like and subscribe. Ya, terus cuma yang selanjutnya yang kurang saya paham nih. Cewek itu hasut-hasut ke cowok, terus cewek jelekin saya ngebujuk untuk hasut-hasut. Saya kira mungkin Pak Dokter paham ya. Yang penting nggak di atasnya tadi tuh. Boleh nggak laki-laki itu melihat yang seksi-seksi di sosmed, apalagi nge-like terus subscribe lagi, kira-kira gitu. Gimana? Baik ya. Ini apa namanya? Ada perintah dalam Al-Qur'an itu menjaga pandangan. Pandangan itu tidak harus hanya dengan mata, tidak. Karena kalau dengan mata, nanti orang yang nge-like di sosmed, alasannya kan, saya nggak lihat cewek, saya lihat monitornya. Itu kan namanya apa? Berkilah itu. Saya nggak lihat kok, mata saya nggak lihat cewek, saya cuma lihat monitor yang kebetulan di monitor tampil gambarnya. Ya. Itu nanti kalau dikembangkan, mohon maaf, akan menjadi fantasi. Yang bahaya kalau sudah fantasi itu, mohon maaf, fantasi seksual. Yang ketika dia berhubungan dengan istrinya, tapi kemudian dia membayangkan orang lain. Hukumnya sama-sama haram, tidak boleh. Ya. Jadi orang dianjurkan menjaga pandangan. Tapi Ustaz, ini saya nggak sengaja nyari, lagi scroll tampil sendiri. Ini yang saya bingung, ini yang saya bingung. Algoritma sosial media itu kadang-kadang aneh. Saya tuh sampai kadang-kadang kaget. Anak itu suka lihat YouTube. YouTube itu kan lihat ini, lihat YouTube game, lihat YouTube bis, YouTube anak-anak. Tapi beberapa kali timbul tampilan iklan game atau timbul tampilan iklan itu yang perempuan seksi, itu saya kaget. Ini kok yang lihat anak kecil, yang di scroll juga videonya video-video yang normal, nggak ada video dewasa, tapi iklannya kok dewasa. Gitu. Maka kalau memang kebetulan lewat, ya sudah, tinggalkan.
Kalau bahasa Nabi kan, pandangan pertama itu dimakfu, nggak apa-apa. Orang kadang-kadang nanya, Ustadz, pandangan pertama seberapa lama? Ya langsung. Sebab katanya, jangan-jangan sampai kedip, Ustadz. Wah, kalau lihat yang begitu nggak kedip-kedip itu. Gitu kan. Jadi apa namanya? Ya sudah, kalau jangan sampai, apalagi sampai like segala. Kalau sudah like, itu kan berarti ada apa namanya? Sudah ada usaha, ada aksi. Sudah ada aksi. Kalau cuma lewat, itu kan nggak ada aksi. Kalau mulai inbox, ini mohon maaf ini, ya, sudah flirting, itu mohon maaf itu sudah masuk dalam kategori dosa itu. Ya. Kenapa? Kalau misalnya mohon maaf yang di like itu kok istri orang, kemudian di inbox itu istri orang, itu malah lebih parah lagi itu kan gitu. Jadi apa namanya itu udah pasti nggak boleh karena perintahnya harus menjaga menjaga pandangan. Dan sama ya, pandangan di dunia nyata itu sama seperti pandangan di sosial media begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ini dia ya. Kalau Ustadz, satu lagi nyambung itu Ustadz, berarti yang istrinya juga nggak bisa sembarang-sembarang pasang foto ya Ustadz ya? Apalagi yang seksi-seksi fotonya Ustadz. Laki-laki itu Masya Allah, jangankan foto yang seksi, foto yang berhijab saja, lamunan dia bisa macam-macam. Kan kenapa dua? Dalam Al-Quran kan begitu. Ya. Dua. Satu menjaga pandangan, dua menjaga kemaluan. Sebab mohon maaf, kadang-kadang wanitanya sudah berhijab. Tapi laki-laki yang melihatnya, orang kan, saya kan sudah nutup aurat, berarti boleh dong gitu kan. Iya, yang salah bukan ibunya. Yang salah laki-lakinya. Ada ibu sudah nutup hijab, sudah nutup aurat, berhijab, tapi laki-laki itu mohon maaf. Misalnya begini, saya contohkan ya. Orang itu kan punya kecenderungan beda-beda. Ada perempuan berhijab, minum es krim, itu mungkin laki-laki yang pandangannya kotor itu bisa beda itu. Ya. Nah, jadi apakah boleh saya masang foto di media sosial? Ya sebagai identitas monggo, silakan saja. Ada beberapa orang yang apa namanya, yang kemudian masang foto itu karena kalau di HP penuh memorinya. Daripada menu-menuhin HP, saya titip di Instagram, titip di bla 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 bla. Tapi patokannya sederhana, yang sopan, lalu kemudian menutup aurat, berhijab, itu saja. Tapi kalau sudah tabarruj, itu berarti sudah nggak boleh. Begitu, ya. baik, kasih. Nah, Ada sharing ini dari ada peserta kita Bu Nur Hasan, psikolog nih Ustaz, ya. Beliau coba mengajak kita supaya kaum muslimin kita semua bersatu melawan LGBT. Jadi pengalaman beliau ini karena satu hari saja itu ya, beliau ini mengenangani satu kasus sodomi yang korbannya anak-anak. Jadi satu minggu 7 kali kasus. Jadi setiap hari itu ada seperti itu kita di Tangerang nih apa mungkin juga di daerah-daerah lain juga mungkin tidak kalah apa namanya ramainya gitu ya. Jadi ini saya kira beliau mengajak kita semuanya supaya kita aware kepada keluarga kita gitu ya tentang apa bahaya yang depan mata kita yang nggak bisa disepelekan. Nah, ada terakhir saya ingin mengklarifikasi ini, Ustaz. Dalam 2 surah yang tadi dibacakan itu kan ada kata-kata wala yaltafit minkum ahad itu. Jadi kira-kira kenapa sih Ustaz, tidak boleh menoleh tuh ya? Jadi kaumnya Nabi Lut ketika diperintahkan segera pergi kan gitu ya. Tapi perintahnya jangan sampai menoleh gitu. Kira-kira ada apa di balik larangan itu? Kan gitu ya. Gitu kira gitu. Monggo. Ya. Untuk mentafsiri, wallahu alam sebetulnya. Tapi kalau kita tadaburi itu kita nemu benang merahnya. Orang kalau hijrah itu, hijrahnya akan berhasil Mm-mm. kalau dia move on. Hmm. Kalau dia bisa move on dari apa? Dari kondisi sebelumnya. Yang itu. Orang yang sedang hijrah, kalau dia bisa move on, hijrahnya berhasil. Saya hijrah dari Maroko nih, Pak Dokter ini. Ya. 2020, Alhamdulillah mondok di rumah sakit 31 hari. ICU 15 hari. Akhirnya nazar. Nazar nggak merokok gitu. Nazar nggak merokok. Itu pertama kali meninggalkan rokok, rasanya susah. Kita itu tinggal di lingkungan yang
aktivisnya merokok semua, begitu kan? Kita ke kantor MUI itu merokok semua, begitu kan? Bla bla bla. Maka saya awalnya itu rada antisosial itu. Saya kalau mau datang pertemuan itu saya lihat, ini kalau banyak perokoknya habis acara saya pulang, saya pulang. Karena kebanyakan orang yang kemudian tidak berhasil itu karena masih bergaul di lingkungan yang sama dan tidak move on. Tapi setelah sekian lama, setelah saya 2 tahun sudah bisa mutus dengan rokok, sekarang kalau saya ngobrol dengan perokok 3 jam pun tidak terlintas keinginan pengen merokok lagi. Gitu. Jadi kalau saya tadaburi, bukan mentafsiri, kalau saya tadaburi itu, layal tafid itu kalau bahasa anak sekarang ya, move on lah. Jadi kalau sudah meninggalkan itu, ya move on seutuhnya, cari kemudian apa habitat dan komunitas yang baru. Begitu. Tadabur saya semacam itu. Saya kira Ya, sekali beliau ya. Jadi kalau mau bergerak atau pindah dari kemaksiatan keburukan harus apa strike ya, move on. Jangan apa namanya? Jangan berikan kesempatan untuk balik lagi berkawan kepada orang yang kira-kira bisa mengajak kita kembali kepada kebiasaan yang buruk itu. Baik. Subhanallah sebenarnya ini belum tuntas kita bicarakan ini luas sekali dan senangnya kita nih bicara dengan beliau nih Pak Dr. Ahmad Bahrul Hikam nih enak ya lugas luas ya Bapak Ibu juga bisa lalu nggak menyampaikan kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu muliakan 4 pertemuan di 10 terakhir Ramadan dengan program Qiyam Ramadan ini mudah-mudahan membuka wawasan kita atau paling tidak pada kita nih tema-temanya bukan tema-tema yang baru paling tidak menambah wawasan kita memberikan semangat dan penyegaran kembali kepada kita semuanya dan semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita dari pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir ini mudah-mudahan harapan kami dari Yashfa Mata Hati untuk program Qiyam Ramadan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di program Qiyam Ramadan di tahun depan dengan tema-tema umum yang insya Allah nanti akan kembali kami sajikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Di akhir pertemuan kita, kita bermohon kepada guru kita, Dr. Jalhaj Ahmad Bahrul Hikam, untuk memimpin doa kepada kita semuanya. Ada yang sakit, Ustaz, di antara jamaah kita, ada yang mungkin juga punya hajat, wabil khusus juga kita mendoakan kepada jamaah kami yang insya Allah selalu perhatian kepada Yashfa, mendonasikan sebagian rezekinya untuk program kegiatan Yashfa dan mobil khusus untuk program pembebasan tanah wakaf. Mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah agar berkah selalu keluarganya, hartanya, dan juga Amin. Tafadhal, Dokter. Niyatina wa niyatikum al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya la karidwana fiha sala illa qadaitaha wa yassartaha ya alamin. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syarifati mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Dr. Ki Al-Haj Ahmad Bahrul Hikam yang sudah menyampaikan kajiannya kepada kita. Mudah-mudahan bagi beliau ini beroleh pahala besar dari Allah SWT bagi kita. Amin. Insya Allah pahala karena majelis kita dan insya Allah ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu di Qiyam Ramadan tahun depan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan kajian Qiyam Ramadan setiap malam 22, 24, 268.
Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Amin. Dan alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Khairan, Pak Ustaz. Dokter. Ya.